Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Eko Retnawan Wijiandono, calon guru penggerak angkatan 11 unit kerja SMA Negeri 6 Purworejo, akan mempresentasikan tentang kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Yang menarik di modul ini adalah terungkapnya perbedaan antara pendidikan dan pengajaran, di mana pengajaran merupakan bagian dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan memiliki pengertian yang lebih luas daripada pengajaran, di mana pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bisa dilihat di situ bahwa pembelajaran yang saya lakukan sebelum mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, saya hanya melakukan transfer materi dari guru ke siswa, sehingga dari yang murid belum tahu menjadi tahu. Kemudian yang kedua adalah orientasi mengajar hanya pada ketuntasan penyampaian materi. Jadi ada KKM di situ. Kemudian yang ketiga hanya melihat pada aspek psikomotor atau keterampilan gerak dan kognitif, yaitu pengetahuan tentang gerak saja saat pembelajaran PJOK. Kemudian yang keempat adalah murid hanya sebagai objek pembelajaran, dan pembelajaran yang selama ini saya lakukan hanya berpusat pada guru, di mana perkembangan karakteristik kodrat anak kurang diperhatikan oleh guru. Sehingga setelah saya mempelajari modul ini, hati saya terbuka bahwa seharusnya yang saya lakukan selama proses pembelajaran adalah secara menyeluruh, baik aspek afektif, kognitif, psikomotor, spiritual, emosional, dan sosial budaya. Yang kedua, murid seharusnya dijadikan sebagai subjek pembelajaran. Artinya pembelajaran berpusat kepada murid, di mana dalam kelas murid bebas mengemukakan pendapat tanpa rasa takut disalahkan. Kemudian murid atau anak juga dibebaskan untuk berkreasi dan berekspresi. Kemudian yang ketiga, pembelajaran yang seharusnya saya lakukan adalah disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Kodrat alam bisa berhubungan dengan kondisi geografis. Contohnya, siswa dari desa tentu berbeda dengan siswa dari kota, atau wilayah Indonesia Barat tentu berbeda dari wilayah Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur. Sedangkan untuk kodrat zaman anak bisa dikaitkan dengan konteks sosial budaya lokal sekolah itu berada. Kemudian sebagai guru kita harus banyak menuntun dan membimbing agar perkembangan anak lebih optimal. Kemudian untuk menjawab pertanyaan, apa yang bisa saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah pertama, membuat kesepakatan kelas sebagai komitmen bersama dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah membuat rencana pembelajaran yang berorientasikan kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah selalu berkreasi, berinovasi untuk menerapkan model dan media ajar yang tepat sesuai dengan karakteristik peserta didik. Selanjutnya, saya melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai kodratnya. Yang kelima adalah saya berkolaborasi dengan guru lain atau teman sejawat untuk pembelajaran yang lebih baik dan menyeluruh lagi. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah sistem Among yang dimaksud sesuai dengan slogan Ki Hajar Dewantoro yang terkenal, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Yang pertama, di depan memberikan teladan atau contoh. Yang kedua, saat kita guru berada di tengah-tengah siswa, kita membangun kemauan atau niat. Kemudian
Saat kita berada di belakang siswa, kita memberikan dorongan dan motivasi. Kemudian pada tahap akhir setelah mempelajari modul ini dapat disimpulkan bahwa mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.